Semua orang yang akhlaknya baik itu terkumpul di mana? Di penjara, ya. Aduh, udah pada bersih nih lantai gua, nggak kayak pikiran para netizen yang pada kotor. Oke, kali ini gua akan mengomentari video dengan judul Sujiwo Tejo setuju agama jadi musuh terbesar Pancasila. Ini alasannya dari channel Indonesian Lawyer Club. Oke, kita langsung buka aja ya videonya ya. Sat. Wih, kita langsung ke kolom komentar. Oke, komentar pertama nih dari Teraxer S.0. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hanya orang beragama yang percaya Tuhan. Nah, itu artinya apa? Kalau orang yang nggak punya agama, itu nggak boleh punya Tuhan. Itu menandakan apa? Kalau netizen yang menentukan siapa yang boleh punya Tuhan. Jadi sekarang agama tuh nggak cuman ada Islam, Buddha, Hindu, sama Kristen. Ini ada agama baru nih, namanya agama netizen. Karena apa? Netizen itu melebihi kuasa langit. Netizen itu bisa menentukan segalanya. Netizen itu bisa merubah hidup seseorang, merubah nasib semuanya. Pokoknya netizen yang paling bisa. Jadi orang yang nggak punya Tuhan, kalau netizen bilang punya Tuhan, ya jadi bisa punya Tuhan. Jadi masalahnya bukan orang ini punya agama atau enggak, tapi orang ini dapat agama nggak dari netizen, dapat pengakuan nggak dari netizen, begitu? Ya kagak lah. Kenapa orang punya agama apa enggak tuh tergantung komen ini. Kalau orang punya agama atau enggak, itu tuh ada di dalam hatinya. Kita nggak pernah tahu hati seseorang, ya. Lanjut komen kedua. Next komentar dari Second Line Channel. Isi komentarnya apa? Pak Tejo berpikir secara filosofi. Pak Zaitun kayak minyak. Pak Zaitun berpikir secara pemikiran rakyat umum. Pak Romli berpikir secara pemikiran hidup seperti Larry. Hidup seperti Larry adalah hidup yang penuh adrenalin. Itu adalah panduan hidup manusia Indonesia plus 62. Jadi ini mah nggak apaan sih hidup secara filosofi. Gampang. Pemikiran rakyat secara umum itu gampang. Hidup seperti Larry yang sekarang kita gunakan. Hidup seperti Larry itu kita harus menyeberang rel kereta tanpa palang rel kereta. Itu hidup seperti Larry. Jadi ngapain kita berpikir secara filosofi, secara pemikiran rakyat umum? Udah nggak ngaruh. Yang penting kita hidup seperti Larry, betul? Ya, ikutin yang hidup seperti Larry. Hidup ideologi Bikini Bottom. Ya, ideologi Bikini Bottom melebihi ideologi Pancasila. Kalau memang ada ideologi Pancasila. Pancasila bukan sebuah ideologi. Tapi ideologi Bikini Bottom adalah sebuah ideologi terbaik dari penelitian yang dibuat oleh Sandy Chick. Ya, ikutin saya kalau emang mau tersesat. Kita lanjut. Next komentar dari Bapak Fian. Nah, Bapak Fian nih komentar apa nih? Musuh Pancasila adalah rakyatnya sendiri. Lekas kiamat, lekas selesai urusan kita. Wah, bener banget tuh. Jadi kiamat adalah penyelesaian terbaik untuk semua masalah kita. Jadi ada tunggakan-tunggakan motor, ada yang punya diputusin pacarnya, tidak lulus kuliah. Berharaplah kiamat cepat datang karena masalah Anda akan selesai dalam sekejap dan tidak akan muncul lagi masalah-masalah selanjutnya. Ya kagak, kalau kiamat meteor mengajar Anda dong. Gak mungkin kalau kiamat tuh hidup santai-santai. Kiamat aja udah pada dasarnya hari akhir.
itu pada meledak gunung-gunung yang tadinya kita daki buat foto-foto. Kapan kamu kesini? Itu meledak. Kita nggak bisa santai-santai di pantai, kena tsunami. Itu namanya kiamat. Tolong Bang Fian, ini pemikirannya kenapa bisa begitu? Oke, next komentar dari Angger 255. Salah satu tanda dirimu berakhlak adalah tidak bermain HP saat ada orang bicara. Sujiwo Tejo. Nah, tahu nggak di mana tempat orang tidak bermain HP? Ayo, pada tahu nggak? Jadi, semua orang yang akhlaknya baik itu terkumpul di mana? Di penjara, ya. Aduh, mau copot kepala gua. Di penjara itu tidak ada HP. Tandanya apa? Akhlak orang di situ adalah akhlak-akhlak terbaik. Jadi kalau orang-orang yang ada di penjara dikumpulin, itu kumpulan orang-orang berakhlak baik karena mereka tidak bermain handphone. Betul? Tidak, Bapak Fian, Bapak Angger, Bapak Fian mulu, gue kesel ya Bapak Fian. Yang namanya main HP ya main HP, gak ada hubungannya sama akhlak. Aduh. Next komentar dari Rohyan Farizi. Nah, dia bilang gini. Pengalihan fokus berhasil menolak lupa kasus Jiwasraya, Lapindo, Natuna, dan lain-lain. Yoi. Ngapain kita inget-inget kasus kayak gitu? Itu tuh tidak ada, kita tuh harus melupakan kasus-kasus itu tidak berguna. Kita nggak butuh kasus-kasus kayak gitu. Itu tuh tidak mendukung kemajuan bangsa ini. Kita harus sering-sering melupakan kasus yang penting-penting seperti Jiwasraya, Lapindo, Natuna tuh nggak penting kayak gitu tuh. Kita tuh perlu hidup santai. Kan filosofi orang Indonesia filosofi santuy. Jadi nggak perlu kita mikirin masalah-masalah kayak Jiwasraya. Ribet. Ngapain sih kayak gitu? Ya. Jadi nggak usah diikutin nih komentar Rohyan Farizi. Karena memang sudah berhasil. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi. Kita berhasil melupakan masalah-masalah dari negara ini. Tidak penting, biarin aja. Kita butuh koruptor merajalela. Amin, ya. Hidup koruptor. Ketika menjadi koruptor, dia tersenyum menghadapi kamera karena dia menjadi pahlawan di negara. Pahlawan terbaru di negara ini adalah koruptor. Siapa yang ingin menjadi koruptor? Ayo jadi pahlawan. Ayo hidup koruptor. Next komentar dari channel Ngebala. Tolong dong setiap videonya dikasih subtitle, entah itu ditaruh di videonya atau dengan subtitle otomatis. Pokoknya tolong dikasih subtitle, soalnya headset saya hilang. Nah, ini nih yang paling penting. Kalau ada netizen punya keluhan, kita harus mendengarkan keluhannya. Jadi tolong YouTube, founder YouTube, semua video yang ada di YouTube, termasuk video-video tata cara memasak, membuat tutorial 5 menit craft, itu semuanya pakai subtitle ya. Karena nih channel Ngebala nih termasuk netizen. Nah, kalau udah netizen itu harus didengerin karena netizen tuh maha benar. Jadi semua video di YouTube tolong semuanya kasih subtitle ya. Oke? Lu siapa nyuruh-nyuruh? Kayak penting aja. Ya kalau nggak punya headset belilah. Terus kalau orang nggak punya motor terus apa? Suruh beli juga, lu beliin lu motor gitu. Kalau orang ngeluh terus di patungan gitu, suruh beli dulu gitu. Terus kita bisa.com patungan buat lu beliin headset gitu. Buat beliin lu headset gitu. Next komentar dari Samsul Komar. Siapapun orang apabila ada yang bicara main HP, ada orang semacam ini adalah orang yang tidak tahu diri alias sombong. Auzubil min zalik, tuh kata dia gitu. Ya. Jadi artinya apa? Ayo ada yang tahu artinya apa? Artinya kalau lu lagi main Mobile Legends itu nggak boleh sambil ngomong. Berarti tandanya lu adalah orang yang sombong. Coba tengok channel Main Depan.
Itu orang ngoceh. Itu artinya apa? Dia adalah orang yang sombong, ya. Coba ntar cari ya di YouTube Mandeban, dia main Mobile Legends tuh dia ngoceh itu. Jadi jelas-jelas ini kata Samsul Komar kalau orang yang ngoceh sambil main HP itu tandanya orang yang sombong. Nggak boleh. Jadi kita ketika main HP itu kita harus diam. Nah, misalkan ada orang nelpon nih, kita angkat, kita nggak boleh ngomong. Kalau kita ngomong kan sombong. Bener dong? Bener kan Samsul Komar? Bener nggak? Coba kira-kira bener nggak? Coba. Siapapun orang yang main HP, yang namanya handphone ya buat ngomong. Hah? Oh mau bisu tuh pakai Telegram loh. Tuh. Kayak mesin printer lo ngobrol. Aduh. Sapu lu mau lu. Nah karena komentarnya udah bikin ngantuk nih ya, kita langsung udahin aja nih kita. Meninggal seperti tidur, tanpa sakit, tanpa menyusahkan orang lain, insya Allah husnul khotimah. Oh enggak, kalau netizen itu pengennya meninggal ketika bermain TikTok. Anda akan viral.